Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita sambut firman ini dengan naikkan pujian NKB NKB nomor 1 bait 1 dan kedua. Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita di dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kasih karunia demi kasih karunia-Nya bagi diri kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian besar anugerah. Menghadap tatamu
semakin hari, semakin besar anugerah-Mu, Engkau curahkan, Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Kami percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu setia sampai dengan hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami yang melakukan kesalahan kami di hadapan-Mu, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat tutur kata kami, pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami masing-masing, tingkah laku kami masing-masing. Kami mengakui kami bersalah, dan kami mohon belas kasihan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, berdasarkan kasih karunia-Mu dan melalui iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami diselamatkan, kami diampuni pada hari ini. Dan dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin tahu pesan Tuhan bagi kami sekalian yang hadir pada saat ini. Silakan Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon wahyu, hikmat, pengertian yang berasal daripada-Mu Tuhan, lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami pahami. Bahkan Roh Kudus juga boleh memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kini bersabdalah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir pada ibadah kedua pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan ya, dengan berita-berita yang boleh kita dengar bersama-sama, baik melalui Facebook, TV, ataupun kita boleh baca koran. Di dalam hati kita boleh tetap tenang, kita boleh tetap bersuka cita di dalam iman kita kepada Beliau Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, firman Tuhan introitus pada hari ini Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan dari diri Yesus Kristuslah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Biasanya orang identik kalau berbicara tentang kasih karunia itu hanya satu kali saja didapatkan, dalam artian
setelah saya meninggal, saya masuk surga. Itu kasih karunia. Orang hanya identik seperti itu, punya pemikiran seperti itu. Oh, kasih karunia itu berupa keselamatan. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita pasti masuk surga. Tetapi sesungguhnya bukanlah hal yang demikian saja. Kasih karunia tidak hanya kita alami setelah kita berada di surga, tapi kasih karunia Tuhan dapat kita alami dalam kehidupan kita semasa kita hidup di bumi. Bahkan setiap waktu, bahkan setiap hari, setiap saat. Sebab memang demikian yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kan ada lagunya itu ya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Jadi ini bisa kasih tahu ke kita sekalian bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu dapat Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap saat. Sebab firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-14 menyatakan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ini yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Pandang diri kita atau yakinkan kepada diri kita sendiri bahwa pada saat ini berdasarkan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang mendatangkan kutuk. Hukum Taurat yang mendatangkan kutuk itu seperti ini. Kalau kita buat salah, kena kutuk. Sedikit-sedikit buat salah, kutuk. Pikiran buat salah, kutuk. Tangan buat salah, kutuk. Tapi pada hari ini saya sampaikan, berdasarkan Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebenarnya mau sampaikan segala kutukan-kutukan yang dilakukan yang harus dialami oleh orang-orang ataupun orang percaya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, karena itu setiap orang yang percaya kepadanya pada saat ini hanya menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan semata. Nah, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini berkaitan dengan perkawinan di Kana, kita dapat melihat bagaimana Yesus menyatakan kasih karunia Allah melalui mujizat ataupun pertolongan Tuhan yang ajaib bagi keluarga besar di hadapan orang banyak pada saat itu. Tentu kita sudah tahu ceritanya ini. Kedua mempelai mengadakan perkawinan, pasti mengundang sahabat, mengundang teman, mengundang rekan-rekan sekerja boleh hadir untuk ikut memeriahkan perkawinan yang boleh diadakan. Tetapi yang terjadi ada kekurangan anggur. Dan perlu kita ketahui kalau pada saat itu, kalau sampai ada kekurangan anggur dalam sebuah acara besar, itu pasti sangat memalukan bagi keluarga. Sangat memalukan bagi keluarga. Jangankan zaman dulu, sekarang saja itu loh. Kita buat acara, tiba-tiba kurang nasinya. Tamunya masih banyak, kurang nasinya. Gimana kita? Pasti dak-dikdukan di sini. Aduh kengken nih, aduh bagaimana ini? Nah demikian juga yang terjadi pada saat itu. Keluarga pada saat itu kekurangan anggur. Dan Maria, ibu Yesus tahu situasi itu. Tahu bahwa keluarga itu kekurangan anggur. Kalau saya buat naskah kemungkinan besar ini ya, Maria ini seksi konsumsi, ya kan? Coba kalau pakai logika kita, seksi konsumsi, pasti dia pergi ke dapur itu, ngecek itu. Wah, ini ada kekurangan anggur. Nah, Maria sampaikan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Dan apa respon Yesus? Saatku belum tiba. Dikatakan demikian. Saatku belum tiba. Kita garis bawahi kata belum. Saatku belum tiba ini artinya adalah hal itu pasti terjadi. Hanya saja masih menunggu waktunya Tuhan. Kata belum ya, saatku belum tiba. Saatku, saat Tuhan, saat Yesus belum tiba. Hal itu pasti terjadi. Hanya saja masih menunggu waktunya. Maria yang mendengarkan perkataan Yesus sampaikan kepada para pelayan. Itu pasti ada imannya
disampaikan kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, perbuatlah itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepadamu, perbuatlah itu. Kalau kita membayangkan berapa jam Yesus menyuruh para pelayan itu setelah beberapa jam, apakah 2 jam, 3 jam kah? Yesus sampaikan kepada para pelayan itu untuk sampaikan istilah tempayan itu sampai penuh. Kita tidak tahu berapa jam itu, tapi yang terjadi kita lihat pasti ada selangnya ya. Antara Yesus menyampaikan saatku belum tiba, ada jeda, ya. Kalau saya pikiran sudah naskah drama ini, ada jeda sedikit, tunggu waktunya. Dan mungkin Yesus sudah lihat ini waktunya yang tepat, makanya Yesus sampaikan kepada para pelayan. Istilah tempayan itu sampai penuh, 6 tempayan. Cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Perkataan Yesus ini, perintah Yesus ini tentu menuntut ketaatan daripada para pelayan saat itu. Perintah Yesus ini menuntut ketaatan daripada para pelayan saat itu untuk isi penuh, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Mereka tidak tahu pada saat di mana itu air sudah berubah menjadi anggur. Tapi ketika sudah diberikan kepada pemimpin pesta memuji keluarga. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Bahkan anggur itu adalah anggur yang paling baik, paling bagus. Dan kita bisa simpulkan bahwa keluarga ini sudah diselamatkan dari rasa malu mereka. Keluarga ini sudah diselamatkan dari kekurangan mereka. Keluarga ini sudah diselamatkan dari kekhawatiran mereka. Nah, apa pesannya untuk kita sekalian? Pada hari ini mungkin kita memerlukan mujizat Tuhan. Siapa yang perlu mujizat Tuhan? Mujizat itu pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain ini. Dan kita mengharapkan saya perlu pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya perlu mujizat Tuhan. Siapa yang perlu? Nggak mau angkat tangan Bapak Ibu? Saya ada angkat tangan, saya yang paling pertama dah. Ya, saya yang paling pertama. Karena beliau sudah bilang kok mujizat Tuhan akan terjadi. Saya perlu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan itu akan terjadi di dalam iman kita ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan bisa tercukupi. Membangkitkan Lazarus yang mati dan beberapa orang yang mati. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus bisa berbuat seperti itu, sampai sekarang pun Yesus juga bisa berbuat hal yang seperti itu. Karena beliau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Saya kesaksian. 2 hari atau 3 hari yang lalu, dalam ibadah pagi, bukan ibadah pagi ya, saat teduh pagi ya, saya baca firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 2 yang muncul. Jadi saya baca, dikatakan di situ, jamulah atau terimalah orang-orang yang menumpang di rumahmu. Bisa jadi itu adalah malaikat Tuhan. Jadi saya pikir siapa yang menumpang di rumah saya? Jadi saudara-saudara yang menumpang di rumah saya? Tidak ya. Saya pikir siapa ini malaikat Tuhan yang Tuhan mau utus ke sini? Saya pikir dari pagi itu siapa? Tak tahu siang ada yang datang, seorang hamba Tuhan, bukan dari GKPB, datang berkunjung ke saya. Cerita-cerita dan beliau sampaikan, mujizat Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Dan beliau ceritakan, yang 2000 tahun yang lalu Yesus perbuat, dapat Yesus perbuat juga hari ini. Dan juga kepada Ibu Pendeta. Dan Tuhan kasih saya sebuah karunia penglihatan. Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang istimewa. Dan saya langsung klik itu langsung nyambung ya. Ini malaikat Tuhannya. Malaikat Tuhan bukan dalam bentuk jubah, bersinar-sinar, tidak. Melalui hamba Tuhan ini. Kami cerita banyak dan saya mengerti, oh ini utusan Tuhan hanya untuk meneguhkan saya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kapan waktunya? Kita tidak tahu, ya kan? Kapan waktunya? Yesus bilang, saatku belum tiba. Hal itu pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Tapi kapan waktunya kita tidak tahu sama sekali. Bagian kita adalah tinggal menunggu. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menunggu, menantikan dengan iman kita.
Memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya pendeta, saya sampaikan, memang tidak mudah menantikan sesuatu yang tak pasti, ya kan? Bagi kita sebagai manusia, menantikan sesuatu yang tak pasti, benar tidak nih? Tapi dengan iman kita bisa menantikan itu dengan kesabaran. Di situ tantangannya. Tuhan menyatakan, mujizat pertolonganku akan aku berikan kepadamu, hanya saatku belum tiba. Hal itu pasti terjadi. Tunggu waktunya. Nanti Bapak Ibu akan rasakan sendiri. Ketika pertolongan Tuhan itu terjadi, mujizat Tuhan itu terjadi, ada satu sukacita di sini yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saya percaya kita semua pasti bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berlutut syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus atas mujizat Tuhan. Bapak Ibu perlu mujizat Tuhan, sampaikan, Tuhan saya perlu ini, saya sudah. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu tidak memerlukan keterlibatan kita sebagai manusia. Ingat ya, tidak memerlukan usaha kita. Karena itu kasih karunia Tuhan berikan. Tidak memerlukan keterlibatan kita sebagai manusia. Ya kan? Tidak memerlukan. Tuhan hanya minta iman. Mari kita sama-sama nantikan. Apa yang kita perlukan? Pertolongan Tuhan yang ajaib dalam bentuk apa? Mujizat Tuhan dalam bentuk apa yang kita nantikan pada saat ini? Nantikan dengan sabar. Memang tidak mudah, saya sampaikan memang tidak mudah. Tapi tetap teguh iman kita kepada Beliau, Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya sampaikan, dalam masa penantian ini, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ingat, tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap lakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para pelayan ini ya. Yesus sampaikan, isi penuh, isi. Cedok, cedok. Bawa ke sana, bawa ke sana. Ketika Yesus suruh kita pergi ke sana, lakukan ini, lakukan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk perintah-perintah, komunikasikan dengan Tuhan. Saya kesaksiannya. Ada banyak yang memberikan tawaran kepada saya berkaitan dengan sakit saya ini ya. Pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke ini, capek saya. Ya, saya mengerti ada orang yang sangat mengasihi saya mengerti sekali. Tapi kembali lagi ada yang baik, ada yang tidak baik, ya kan? Pasti kan ada tawaran-tawaran kan dalam kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita tidak berhikmat, kita langsung, oh ya baik, langsung ambil. Tidak. Tapi kalau kita berhikmat di dalam Tuhan, segala tawaran yang baik ataupun yang tidak baik, menurut ukuran kita sebagai manusia, komunikasikan lagi dengan Beliau. Komunikasikan lagi. Tanya lagi benar tidak. Tuhan ada tawaran seperti ini. Tuhan ada tawaran seperti ini, bagaimana? Pergi atau tidak? Tidak. Tidak. Sebab kalau sampai kita salah langkah, sampai kita salah bertindak, yang rugi siapa? Kita, ya kan? Kita yang rugi. Kita yang merasakan. Maka dari itu saya ajak kita semua, ikuti peraturan Tuhan. Ikuti petunjuk Tuhan. Apapun menjadi perintah Tuhan, lakukan saja. Jangan berontak, jangan banyak bertanya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Dan selanjutnya saya sampaikan, ketahui bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan keluarga kita atas kesulitan yang kita hadapi. Tidak akan pernah. Seperti keluarga ini kan, Tuhan tidak buat malu. Kekurangan anggur, Tuhan tidak buat malu. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak akan buat kita malu di hadapan orang banyak. Meskipun ada orang-orang yang berusaha untuk mempermalukan kita, menginjak-injak kita, tapi ketahui, firman Tuhan yang katakan, orang percaya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ya, orang percaya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ya. Orang lain di sekitar boleh silakan mau bertindak seperti apapun untuk mempermalukan kita, menginjak-injak kita. Tapi ingat, mereka bukan berhadapan dengan kita sebagai manusia saja, tapi mereka berhadapan dengan Tuhan kita yang kita imani, Tuhan kita yang kita andalkan. Jadi tetap tenang saja, Tuhan tidak akan buat malu. Selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan kita pada hari ini? Apa yang menjadi kesulitan kita pada hari ini? Masalah-masalah kita pada hari ini. Kalau berkaitan dengan ekonomi lah kita pukul rata, ekonomi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perkatakan ini kepada diri kita sendiri, ayat ini, firman ini. Makanya kan Tuhan sampaikan kepada Yosua ya, sebelum dia diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan sampaikan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, dan memperkatakan Taurat itu mengucapkan firman Tuhan kepada diri kita sendiri untuk meneguhkan diri kita sendiri. Jadi bersuaralah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apalagi yang kita perlu? Kita kurang kasih sayang, sampaikan kepada diri kita. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak berubah-ubah. Kalau kita sudah merasa ketakutan, saya akan dipermalukan, katakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan mempermalukan saya. Jadi apa yang menjadi kekurangan kita pada saat ini, kesulitan kita pada saat ini, sepadankan dengan firman Tuhan dan perkatakan itu kepada diri kita sendiri untuk menguatkan kita, untuk menyegarkan kita. Sehingga masalah yang kita hadapi itu, okelah masalah boleh ada, tapi Tuhanku lebih dahsyat daripada masalah-masalahku. Demikian Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Saya mengajak kita semua untuk berpikiran seperti ini. Kasih karunia Tuhan tidak hanya setelah kita terima keselamatan, ya, dengan iman kita ya kepada Tuhan Yesus Kristus, setelah meninggal kita masuk surga, ya kita terima itu. Tapi kasih karunia Tuhan tidak hanya identik dengan hal itu. Kasih karunia Tuhan dapat kita terima setiap hari, setiap saat. Apapun itu bentuknya, Tuhan bisa kasih. Karena kita pada saat ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang mendatangkan kutuk, sedikit-sedikit kutuk, tidak. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Itu ya. Jadi bagian kita adalah tinggal menerimanya. Saya terima Tuhan kasih karunia demi kasih karuniamu. Jangan banyak pakai ini Bapak Ibu. Saya lewat sakit saya Tuhan ajarkan ini. Logika saya main banyak sekali. Ini gimana. Ini bagaimana. Tapi Tuhan ajak saya, jadilah seperti anak kecil, terbuka, menerima Tuhan berbicara, menerima pengajaran Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan. Saya kesaksian 1 minggu ini saya drop. Nah setelah saya kemo ketiga, saya drop sekali. Kali ini yang paling menyakitkan di antara kemo 1 dan kemo 2. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu nyeri, ngilu itu seperti ditusuk tulang-tulang. Di sini pindah-pindah di kepala. Kepala ini kan berbahaya. Kaki saya juga. Ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Drop saya. 3 hari kemarin saya benar-benar di tempat tidur, lemas. Sampai dengan kemarin saya lemas sekali. Saya minta tolong Bu Aulin antar saya ke puskesmas. Karena saya mau tahu tensi saya ini berapa. Ternyata tensi saya normal, 100/80. Normal. Tapi dilihat sama dokter memang ibu lemas, tapi karena itu efek daripada obatnya, obat kemo yang masuk ke dalam tubuh saya. Sampai kemarin saya buat khotbah ini pun saya di tempat tidur dengan kepala pusing-pusing seperti ini. Yang saya bilang, kuatkan saya Tuhan, saya minta kasih karuniamu itu. Kuatkan saya Tuhan, saya tidak bisa ini kalau begini terus. Saya naikkan puji-pujian sambil ngetik. Habis ngetik saya ngantuk, saya kirim ke Bu Aulin, saya tidur. Tadi pagi di sini, saya sudah minum obat, saya sudah makan, minum obat di sini. Saya masih pusing-pusing. Hanya saya buka tangan saya begini. Kasih karuniamu yang aku perlukan pada hari ini, kekuatan. Bukan kesembuhan yang saya minta tadi, kekuatan saja untuk melangkah ke sini. Dan puji Tuhan, Tuhan kuatkan. Itu kasih karunia yang bisa, mungkin bagi kita itu hal yang sederhana, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa. Ya. Karena bagian kita beda-beda. Bagi saya itu hal yang luar biasa. Dari Senin sampai dengan Sabtu kemarin itu tidur saja, muntah mual. Tapi saya bersyukur. Firman Tuhan tadi pagi kalau Bapak Ibu baca di renungan yang dikirim oleh sekretariat gereja di grup kita, Tuhan sumber sukacita kita. Saat ada duka cita, ada sukacita yang Tuhan boleh berikan. Di situ yang Tuhan boleh kuatkan saya. Aku sumber sukacitamu, aku sumber kesegaranmu, aku sumber kekuatanmu. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian.
Jadi saya ajak kita masing-masing pandang diri kita sendiri, saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan saja. Dan pada saat ini saya hanya menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Apa yang kita perlukan, minta sama beliau. Pertolongan yang ajaib, mujizat Tuhan, tunggu waktunya Tuhan dengan tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan apa yang kami dengarkan. Wahyukan, berikan hikmat pengertian, sehingga ada satu perkataan Tuhan yang terselip di dalam hati kami, yang boleh menyegarkan kami, menguatkan kami, mengokohkan iman kami kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Jenny. Saya persilakan.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap menyatakan atau mengikrarkan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saya akan lanjutkan dengan warta jemaat. Yang pertama, bagi jemaat yang beribadah di rumah, agar mentransfer persembahannya ke rekening yang sudah tertera, atau memberikan persembahan kepada jemaat yang pada majelis yang terdekat, atau bisa langsung membawa persembahan ke kantor sekretariat. Kemudian untuk ibadah online yang mungkin yang menjadi tekanan bagi jemaat simpatisan, agar menginformasikan ke teman-teman bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak akan mendaftar lagi, silakan datang saja ke gereja pagi jam 6, jam 8 pagi, dan juga jam 6 sore. Kemudian untuk jadwal ibadah kita sudah mendengar ulang-ulang bahwa kita akan melakukan 3 kali, jam 6, jam 8, dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang sampai saat ini yang belum mengambil puji dan janji, silakan mengambilnya di sekretariat kantor gereja. Kemudian untuk rapat evaluasi program bersama kategorial, kita akan adakan pada tanggal 20 Januari 2021, tepatnya hari Rabu. Dimohon bagi kategorial untuk mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Poin 6, mohon perhatikan tentang konseling pernikahan ya. Yang ke-7 dan ke-8 tentang rukun kedukaan. Kemudian yang ke-8 tentang pembayaran taman makan mumpul. 9, ucapan terima kasih kepada Nona Jenny yang telah mempersembahkan pujian pada pagi hari ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada seluruh penatelayan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, silakan memperhatikan di halaman terakhir. Bila ada hal-hal yang perlu dikoreksi, bisa menghubungi langsung jemaat Bendahara Tri Arjana. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan menaikkan syafaat kita. Bersama-sama kita terlebih dahulu menaikkan pujian Lingkupiku dengan Sayapmu. Sayapmu
tenang, kami dapat tenang oleh karena Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, selalu ada bersama-sama dengan kami secara rohani. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia bagi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menguatkan kami, untuk menopang kami di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami sebagai manusia, sebagai orang percaya. Pada hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara dan saudari kami yang Tuhan telah tambahkan usia, baik itu usia kelahiran dan juga usia pernikahan Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia ini mereka juga boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan curahkan bagi saudara dan saudari kami ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Felix Prabandaru Tuhan, yang juga dalam kelemahan tubuh sedang sakit Tuhan dan dalam masa pemulihan. Kepadamu Tuhan kami berdoa, biarlah pemulihan total oleh bilur-bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Dan di atas ranjangnya Tuhan, Tuhan pulihkannya sama sekali dari sakitnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hadir pada saat ini, mungkin juga memiliki sakit Tuhan, seluruh tubuhnya Tuhan, atau di bagian-bagian tertentu, atau juga ada yang mengalami sakit di bagian hati Tuhan, sakit hati Tuhan, oleh karena ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan balut hati yang terluka, Tuhan pulihkan setiap sakit demi sakit yang boleh dialami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, keluarga kami, kiranya Engkau boleh memberkati keluarga kami masing-masing, istri, suami, anak-anak, orang tua kami Tuhan. Berikanlah kami tubuh yang sehat, dan kami percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan, kami percaya di padang gurun ini Tuhan, Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan. Tuhan curahkan segala kasih karunia Tuhan bagi kami sekalian. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pekerjaan usaha yang boleh kami kelola, yang boleh kami lakukan, sehingga di dalamnya kami juga boleh mendapatkan berkat. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin tidak mendapatkan berkat lewat pekerjaan ataupun usaha. Kami akan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang merasakan kesendirian, kesepian. Kiranya Tuhan, Engkau adalah sahabat bagi mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh menemani mereka, memberikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan berbagai bencana yang sedang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong setiap saudara dan saudari kami ini Tuhan. Berikanlah kekuatan, perlindungan yang berasal daripada-Mu Tuhan, perlindungan atas gempa bumi, perlindungan atas banjir-banjir yang boleh terjadi Tuhan. Selamatkanlah setiap saudara dan saudari kami ini Tuhan. Bahkan ketika mereka boleh khawatir akan makan minum, Tuhan Engkau adalah Tuhan sang sumber segala kasih karunia. Tuhan curahkan bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan, cara Tuhan semata. Dan kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu Tuhan berjaga-jaga atas saudara dan saudari kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin corona yang boleh diberikan kepada kami semua sebagai masyarakat Indonesia. Memang ada yang menolak, ada yang menerima Tuhan. Kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Dan biarlah apapun yang masuk ke dalam tubuh kami Tuhan, itu juga boleh memberikan perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa darah Yesus Kristus adalah darah yang melindungi kami. Darah Yesus Kristus adalah darah yang boleh menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan hikmat kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dengan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berbicara berdua saja dengan-Mu dalam doa pribadi kami. Dengarkanlah doa syukur kami, syafaat kami, permohonan pribadi kami
Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di saatnya kita memberi persembahan dalam bentuk kolekte. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang melandasi dalam memberi persembahan ini, yaitu kitab Mazmur 105 bait saya 1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil kita beri persembahan, kita naikkan pujian dari NKB 133 bait 1 dan ketiga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk memberi persembahan berupa uang. Tandanya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas firman yang baru saja kami dengar. Bapa, urapi kami Bapa, jemaat-Mu, sehingga firman yang baru kami dengar dapat kami mengingat, merenungkan dan melaksanakannya. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan pagi ini, suci dan kuduskan Bapa, sehingga dapat kami gunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan pada pagi hari ini Bapa. Dalam situasi kondisi apapun, Allah tetap memelihara mereka dan memelihara kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pujian pengutusan dan berkat kita naikkan PBA
kasih dari surga. Dalam kehidupan kita setiap hari, pandanglah diri kita sebagai pribadi yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi bagi kita. Dan saat ini, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Dari Kidung Jemaat 58 bait 1 dan kedua. Kita
Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.